Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Rio, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan analisis regresi biner logistik untuk data yang sudah saya kumpulkan, yaitu nilai IPK, skor TOEFL, dan keikutsertaan training. Nah, penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh nilai IPK, skor TOEFL, dan keikutsertaan mengikuti training leadership terhadap hasil kelulusan rekrutmen. Setelah data yang sudah dikumpulkan, kita masuk ke Analyze Regression Binary Logistic. Nah, untuk dependent, masukkan hasil rekrutmen, dan independen, masukkan IPK, skor TOEFL, dan keikutsertaan training. Setelah itu, oke. Nah, model regresi logistik termasuk dalam model linear terampat atau Generalized Linear Models atau GLM. GLM merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah peubah respon tidak lagi kontinu melainkan kategorik, misalnya biner, dengan menggunakan fungsi penghubung link function tertentu sehingga diperoleh suatu model yang mampu menganalisa hubungan antara peubah respon kategorik, dependent variable, dengan satu atau beberapa peubah penjelas, independent variable. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh nilai IPK, skor TOEFL, dan keikutsertaan mengikuti training leadership terhadap hasil kelulusan rekrutmen. Nah, dari hasil analisis regresi logistik, yang pertama kita pemberian kode variabel respon. Menurut pengkodean PSPP dari data di atas, yang termasuk kategori lulus adalah untuk posisi karyawan baru untuk fresh graduate. Yang kedua yaitu identifikasi data yang hilang. Pada tabel di atas dapat dilihat tidak ada data yang hilang atau missing cases. Yang ketiga yaitu model summary. Dari hasil di atas dapat dilakukan uji hipotesis dan nilai p-value dapat dilihat pada kolom signifikansi dalam masing-masing variabel. Berikut adalah uji overall. Hipotesis H0 I sama dengan 1,2,3. Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. H1 minimal ada salah satu. I sama dengan 1, 2, 3. Minimal ada salah satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi alfa sama dengan 5%. Daerah kritis tolak H0 jika min 2 log likelihood lebih besar dari chi-square tabel. Statistik uji min 2 likelihood dari tabel di atas didapatkan yaitu 22,82, lebih besar dari chi-square tabel yaitu 7,815. 7,815 didapat dari tabel chi-square. Nah, ini merupakan tabel chi-square menggunakan 3 variabel yaitu 7,815. Nah, untuk keputusannya maka H0 ditolak. Kesimpulannya dengan alfa 5% berdasarkan pada data bahwa minimal ada salah satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya adalah uji parsial. Dengan hasil yang telah diperoleh dari aplikasi PSPP yaitu output block 1, untuk uji ini pada tabel variabel in the equation
hasil tersebut berisi tentang variabel yang signifikansi terhadap variabel dependent dengan cara mengeluarkan variabel yang tidak signifikan terhadap variabel dependent. Variabel yang tidak signifikan yaitu variabel tuple. Berikut adalah hasil dari PSPP. Nah, berdasarkan output dapat dilakukan uji hipotesis. Nilai P value didapatkan pada kolom signifikansi pada masing-masing variabel. Yang pertama yaitu uji hipotesis. H0 sama dengan 0, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependent. H1 tidak sama dengan 0, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependent. Tingkat signifikasi alfa 5%. Daerah kritis tolak H0 jika signifikansi kurang dari alfa. Dari tabel di atas kita buat tabel lebih sederhana, yaitu variabel konstan nilai signifikansinya 0,037 kurang dari nilai alfa, maka keputusannya tolak H0. Untuk variabel IPK nilai signifikansinya 0,086 lebih besar dari alfa, keputusannya gagal tolak H0. Variabel keikutsertaan training nilai signifikansinya 0,098 lebih besar dari 0,05, gagal tolak H0. Untuk kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, data yang ada menjelaskan bahwa variabel keikutsertaan dan IPK tidak berpengaruh terhadap hasil rekrutmen, sedangkan konstan berpengaruh terhadap hasil rekrutmen. Yang selanjutnya yaitu persentase ketepatan klasifikasi, percentage correct. Persentase ketepatan model dalam mengklasifikasi observasi adalah 80,77%. Artinya dari 26 observasi ada 21 observasi yang tepat pengklasifikasiannya oleh model regresi logistik. Jumlah observasi yang tepat pengklasifikasiannya dapat dilihat pada diagonal utama. Dari kasus yang sudah dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan uji overall didapatkan kesimpulan bahwa IPK, tuple, dan keikutsertaan training berpengaruh terhadap hasil kelulusan. Yang kedua, dengan menggunakan uji parsial didapatkan kesimpulan bahwa IPK dan keikutsertaan tidak berpengaruh terhadap hasil kelulusan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.